Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada hadirin sekalian. Yang terhormat Bang Iwan Setiawan Eskom MA selaku Sekjen DPN AMBI. Yang terhormat Bang Firdaus Juwaid SHMH selaku Penasehat DPN AMBI. Yang terhormat Kesbangpol DKI, yang terhormat Pak Syarifuddin ST selaku Dewan Pembina, yang terhormat Ketua FKM Salaja Bang Ilham Idris, yang terhormat Dewan Pembina DPN AMBI, yang terhormat Ketua Umum AMBI, yang terhormat pengurus dan jajaran, yang terhormat Panglima Wilayah dan jajaran, yang terhormat DPW dan DPD AMBI, dan tamu undangan sekalian. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin tamu undangan dalam acara Rapat Kerja Nasional dan memperingati Hari Ulang Tahun Angkatan Muda Bima Indonesia atau Angkatan Muda Mbojo Indonesia yang ketiga, dan bertepatan pada hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2022. Saramba-rambana maita patamenaku sarumbuta sarumbu kasa mada malabo itadahokaso sarumbu alu rakan dadi ulu bandai rumah Allah Subhanahu wa taala sawau baede entau menahodi direntakai syahada sawau baede simiroliwapu direntakai solawat diruba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maratu umbo mampurum purumbaana sampai mboho koneraana nonto di karongga kaina ngahi karoa. Kemudian selanjutnya acara yang kedua adalah pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Ustadz Saiful Bahri. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yakni laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum AMBI, Bang Yusri Albima SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para tamu undangan. Yang terhormat Ketua Umum DPN AMBI, Bang Yusri Albima, Dewan Pembina Dr. C. Firdaus Cuwait, Dewan Penasehat Dr. C. Imron SHMH, yang terhormat tamu undangan Ketua FKM Selaja Haji Ilham Idris, yang terhormat Saudara Jovan sebagai Dewan Adat DPN AMBI, serta tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan kami akan menyampaikan beberapa persiapan untuk acara Rakernas AMBI yang bertepatan hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, serta dalam rangkaian acara ini kita merayakan HUT AMBI yang ketiga. Jadi organisasi AMBI Angkatan Muda Bima ini umurnya baru 3 tahun. Alhamdulillah di bawah kepemimpinan Ketua Bang Yusri Albima, AMBI ini sangat luar biasa dan patut kita memberikan apresiasi. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa persiapan dari rangkaian acara ini mulai dari awal sampai saat ini. Jadi sebenarnya acara Rakernas AMBI ini sudah jauh-jauh hari kita agendakan, tapi mengingat waktu pada saat tahun kemarin COVID, jadi kita tunda. Maka kita baru melaksanakan di tahun ini selesai COVID. Maka daripada itu kita biarpun sederhana mengadakan acara ini, tapi
sangat luar biasa. Kita sampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada para panglima, pengurus maupun dewan pembina yang hadir siang hari ini. Jadi AMBI ini memang organisasi yang didirikan atas kesadaran tokoh-tokoh Bima kita yang biarpun umurnya sudah tua tapi mengatakan milenial katanya. Jadi sebenarnya kontradiksi dengan angkatan muda Bima, tapi jiwanya itu jiwa muda, melebihi daripada umurnya jiwanya. Maka daripada itu representasi dari AMBI ini, jadi senior-senior kita, tokoh-tokoh yang mendirikan AMBI ini, kita sebagai anak muda, kita wajib mengapresiasi dengan berdirinya AMBI sampai detik ini. Jadi adapun istilahnya AMBI ini baru berumur 3 tahun, tapi masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita evaluasi bersama. Terutama dalam hal persiapan Rakernas ini di tempat yang sederhana, di waktu kerja yang tidak memungkinkan untuk setiap tamu undangan untuk hadir dalam acara ini. Tapi alhamdulillah tadi di via Zoom juga sudah hadir beberapa tokoh, terutama anggota DPR RI Dapil 1 Pulau Sumbawa Haji Muhammad Safruddin STMMM. Juga ada tamu undangan juga dari Kesbangpol DKI dan tamu undangan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selain itu juga untuk ketua DPD DPW di setiap daerah kita ikut memberikan link Zoom supaya ikut memantau aktivitas Rakernas kita, biar sama-sama mereka itu mengerti juga apa yang kita bahas di sini. Jadi lebih dan kurangnya itu penyampaian singkat saya terkait persiapan Rakernas AMBI, terus gambaran AMBI seperti apa. Untuk selanjutnya ada sesi-sesi selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana AMBI ke depannya. Demikian penyampaian singkat dari saya Yadin sebagai Wasekjen di sini. Memohon maaf kepada tamu undangan, kepada peserta yang hadir, kepada panglima yang hadir atas kekurangan semua fasilitas yang kami sediakan pada siang hari ini. Kami sebagai panitia pelaksana minta maaf dan kami akan siap mengevaluasi untuk kedepannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum AMBI, Bang Yusri Albima. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dereso yang saya hormati selaku orang tua kita semua, Bang Firdaus, Wakil Ketua Umum BMMB sekaligus Dewan Adat DPN AMBI, Bang Raul atau Iron Kalila, Dewan Penasehat AMBI, Wentongone Dereso pe Iron Kalila, Bang Ilham, Ketua Umum Salaja, Bang Burhan, Jovan, salah satu Dewan Pendiri AMBI dan juga Dewan Adat, Bang Tiar,
Dewan Penasehat AMBI, perwakilan NTB yang mewakili Bang Jeki. Bang Jeki ini beliau intens berkomunikasi dengan saya di FM tatkala kami ingin membentuk AMBI dan FUMBI untuk dipastikan pembentukannya. Beliau intens. Beliau dulu ditunjuk pertama kali jadi ketua FUMBI sebenarnya. Beliau lempar ke saya, saya juga menolak. Teman-teman sekalian, para panglima AMBI, sekjen, pihak pimpinan harian AMBI yang sebagian belum kelihatan ini. Panglima besarnya kemana ini? Masih di rumah janda kayaknya. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di acara Rapat Kerja Nasional Angkatan Muda Bima Indonesia, atau dengan nama lain sesuai SK AHU-nya itu Angkatan Milenial Mbojo Indonesia. Sementara ketua umumnya ini udah manula. Makanya begitu cepat teman-teman ini bekerja, seminggu yang lalu saya lemparkan di grup Dewan Pendiri dan Dewan Pimpinan Harian. Saya lemparkan ide segera siapkan Rakernas sekaligus Hari Ulang Tahun AMBI yang ketiga. Alhamdulillah disambut sedemikian rupa oleh sekjen, wasekjen dan teman-teman ini. Memang mereka ini layak disebut milenial. Ya. Sementara saya yang manula sakit-sakitan ini. Kolonial. Ya, kolonial. Jadi kenapa Angkatan Muda Bima Indonesia kemudian namanya menjadi Angkatan Milenial? Itu waktu kami ajukan pertama kali ke AHU, itu diterima AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia. Ada keterlambatan administrasi melengkapi A, B, C, D, E yang dimintain oleh notaris sehingga expired waktunya. Kami ajukan kembali, sudah ditolak karena keduluan Bardam Nusa, Barisan Pemuda Bima Nusantara. Barisan Pemuda Bima Nusantara ini waktu didirikan konsultasinya dengan Bang Raul. Nah, cuman Bang Raul karena gak enak sama saya, ya beliau tetap di AMBI, jadi nggak di Bardam Nusa, karena Bardam Nusa itu teman-teman dari Incera saja. Nah, sedangkan kita ini kan orang Bima secara keseluruhan, bahkan teman-teman dari Dompu bergabung. Ada bagusnya juga dengan nama Angkatan Milenial Mbojo itu, karena Mbojo itu menggabungkan Bima dengan Dompu. Sedangkan kalau hanya Angkatan Muda Bima, itu spesifik Bima saja. Meskipun dari awal teman-teman Dompu sudah terlibat sedemikian rupa di AMBI ini, dari deklarasi 2 Februari 2020 di Jakarta Utara. Ya, alhamdulillah perjalanan kami walaupun masih sangat singkat, kita mampu hadir mewarnai, karena pada prinsipnya AMBI ini hadir menjadi skoci atau kapal kecil dari kapal induk yang sudah ada. Dulu orang beranggapan AMBI ini akan hadir menyaingi BMMB, tidak sama sekali. Karena selama ini yang kami lihat BMMB tidak punya skoci-skoci yang utuh dalam berbagai kegiatan. Maka AMBI dan FUMBI hadir sebagai skoci dari BMMB, induk, walaupun kami organisasi independen, ya, organisasi independen, tetap ada organisasi induk masyarakat Bima di Jabodetabek ini, namanya Badan Musyawarah Masyarakat Bima, yang didirikan oleh Dereso dan kawan-kawan sejak tahun 70-an Dereso, ya, sejak tahun 70-an. Jadi jangan sampai kami yang muda-muda datang baru nginjak Jakarta ini lupa daratan. Jadi kalau di Betawi itu ada Bamus Betawi, di bawah Bamus Betawi itu ada FBR, Forkabi, Pemuda Betawi, Peci Kuning, apa segala macam itu. Nah, kita seperti itulah, selalu berkoordinasi. Alhamdulillah Dewan Pembina, Dewan
pengawas, dewan adat, dewan penasehat AMBI itu dewan pendirinya ya dari tokoh-tokoh BMMB. Ya, karena kembali lagi kami yang muda-muda ini yang rata-rata hanya pekerja biasa, yang pengusaha di sini hanya Bang Dirjon, pengusaha sekaligus lawyer. Yang lainnya rata-rata ya jaga sana jaga sini, tagih sana tagih sini. Tentunya kita sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan dari tokoh-tokoh yang sudah mapan yang ada di Jakarta ini. Jadi makanya kami tidak akan pernah bisa terpisahkan dari induk kami BMMB dan tidak akan bisa dipisahkan dengan kembaran kami FUMBI. Itu pertama terkait AMBI, Angkatan Muda Bima Indonesia atau Angkatan Milenial Mbojo Indonesia. Yang kedua, kenapa saya tadi agak terlambat? Saya sebenarnya ingin menyerahkan kepada teman-teman ini yang berkreasi. Jangan melulu ketum, jangan ketum terus gitu loh. Karena ini sudah saatnya Iwan Setiawan, Aswadin yang istrinya 3 ini, Arsyad, Akhyar, Atun dan lain-lain yang muda-muda ini yang berkiprah. Jangan apa-apa Yusri, dikit-dikit Yusri, dikit. Ya walaupun Yusri yang menginisiasi AMBI, tapi jangan melekatkan semua kepada Yusri. Silakan kalian bergerak. Saya orang yang sangat demokratis dalam segala hal. Segala yang baik pasti saya dukung. Tidak akan pernah saya katakan no untuk satu kebaikan. Prinsip saya dari dulu, dimanapun saya bekerja, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Tapi jangan dimudah-mudahin gitu loh, sesuai dengan aturannya. Saya sudah terbiasa memudahkan urusan orang. Kenapa urusan organisasi saya harus persulit? Makanya saya agak lambat-lambatin. Kebetulan juga lagi kurang enak badan. Semenjak di Cihum Paba itu, rupanya saya nggak sadari makan itu tidak teratur. 10 kilo saya turun, baru semalam saya timbang 10 kilo, terus ke Bima batuk-batuk, udah kayak orang bengek. Akhirnya tadi anak saya minta, papa jangan kerja dulu, tapi karena ada ultah AMBI, rakernas saya hadir. Jadi itu yang kedua. Maka saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang bekerja keras. Terima kasih kepada Itadau Kasotas Menameki yang selama ini mendukung segala kegiatan AMBI, Dereso, Bang Tiar, Bang Firdaus, Bang Raul, Bang Ilham, Bang Jovan dan teman-teman semua yang selalu cepat hadir manakala ada permasalahan Angin Daimbojo. Dan ingat teman-teman, kalau ada permasalahan Daimbojo, tetap AMBI harus terdepan. Ya. Kita koordinasikan dengan BMMB tentunya. Kasihan bapak-bapak kita. Ya, saya pikirkan betul jauh-jauh hari. Warang ngango, wara eden ake, terus londo ba dontut tua. Aduh itu nggak masuk di ini saya. Makanya dengan adanya AMBI, kita yang turun. Kita yang turun menengahi, memediasi, mendamaikan, menyelesaikan. Tapi tetap kita laporkan, koordinasikan hasilnya seperti apa. Kalau sudah sangat tidak mampu AMBI tangani, baru kita minta bantuan. Ya Dereso sekali ngomong sama seluruh petinggi di Jakarta, jangankan di Jakarta, di Indonesia, selesailah itu barang. Jadi karena apa? Mungkin teman-teman belum tahu betul ya. Bapak kita Dereso ini dari lurah, camat, wali kota Jakarta Selatan, sekda Provinsi DKI yang kemudian memulai pembangunan Islamic Center dari Kramat Tunggak menjadi Islamic Center itu, yang sudah 2 kali terbakar kubahnya karena kesalahan yang sama. Ini di zaman beliau dimulai bersama Pak Yusutioso. Kemudian beliau menjadi wakil gubernur bidang Kesra. Lalu beliau kemudian diminta oleh Pak Wiranto kalau nggak salah waktu itu untuk jadi gubernur NTB, dan alhamdulillah beliau memimpin NTB. Balik lagi ke Jakarta, DPD RI, kemudian DPR RI dari Gerindra. Beliau juga salah satu pendiri Nasdem. Beliau orang Bima yang terkomplit lah. Kita-kita ini belum ada apa-apanya. Ya. Kalau Bang Firdaus beda ini, kalau beliau ini
Beliau di Jakarta pertama-tama saya kenal rese. Ternyata di Mataram waktu kuliah rese juga memang. Jadi waktu saya ke Gomong, adik-adik saya di Gomong tuh, Bang, kenal nggak sama Firdaus? Bang Firdaus mana? Bang Firdaus Ngali itu. Oh ya, itu teman akrab itu, teman sekolahnya Opik Bima. Waduh, di sini tukang berantem. Oh sama, di sana juga tukang berantem, saya bilang. Ini tokoh-tokoh ini. Beliau-beliau insya Allah sebentar lagi jadi doktor ya. Ya, insya Allah akan menjadi pemimpin kita ke depan. Nah, yang poin terakhir adalah sebelum terakhir, saya harapkan Rakernas ini tolong nanti yang nyantai-nyantai aja bahasannya ya. Fokuskan teman-teman sekjen ya, sekjen nanti fokus di ADART, kemudian wasekjen fokus di peraturan organisasi Bang Yadin, kemudian Kakak Atun bersama beberapa teman yang lain fokus di peraturan organisasi ya. Ya benar ya, ADART peraturan organisasi Bang Yadin, Kakak Atun programnya jangka pendek saja karena kita bentar lagi akan kongres. Jangan jangka panjang, jangan yang susah-susah, karena saya tidak mau AMBI ini menjadi organisasi yang kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi jangan sampai Allah itu murka hanya karena kita bikin program kita sendiri nggak pernah bisa melakukannya. Kita bikin program ya, jangka pendek yang terjangkau dan terukur sesuai dengan kemampuan finansial. Dan saya juga tidak mau kita melakukan satu kegiatan terus ngemis. Nah, coba perhatikan bagaimana saya terkait duit. Nah, saya nyantai aja karena saya tidak suka itu ya. Sebab kalau seandainya saya lagi punya duit, saya ini orang biasa buang duit. Jadi begitu nggak punya duit, udah mendingan diam aja. Mendingan diam aja. Saya serahkan sama adik-adik mau melakukan kegiatan apa silakan. Selamat datang Bang Dr. Ghazali, Ketua Dewan Adat DP Nambi. Bang Alex Immanuel, Panglima Tinggi Petir. Luar biasa ini. Dan yang terakhir, hari ini juga harus memutuskan ketua panitia kongres ya. Kongres kita mesti dilaksanakan setelah Munas BMMB. Munas BMMB insya Allah Januari. Kita sukseskan Munas BMMB, kita bantu, kita ramaikan, kita hadiri, sukseskan Munas BMMB, lalu kemudian kita siapkan Kongres AMBI ya. Ketua panitianya kembali lagi Ketua Rakernas hari ini ya, Bang Yadin, langsung dicatat ya. Ketua Kongres, panitia Kongres Bang Yadin. Mabok-mabok cari duit silakan ya. Itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi mboto kengamputa atas segala kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bang Firdaus Juwaid SHMH selaku Dewan Adat sekaligus Waketum BMMB. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daireso yang sangat kami hormati. Jadi kalau bicara persoalan organisasi yang ada di Jakarta itu sebenarnya cukup diwakili oleh adanya Daireso. Itu udah selesai. Saya kebetulan adalah merupakan pelaku yang pernah mengikuti perjalanan BMMB itu dari zaman Daireso dulu, walaupun kita hanya ngintip-ngintip dari luar, sampai hari ini. Jadi menurut saya begini, kehadiran AMBI itu juga adalah merupakan sebuah dinamika organisasi yang menurut Pak Ketua tadi adalah merupakan sekoci terkecil. Kemudian
akan menjadi sebuah kekuatan untuk membackup organisasi yang disebut dengan BMMB. Cuma persoalannya hari ini, jujur Daireso, jadi BMB yang kita bangun dulu yang begitu dinamis, BMB yang dulu begitu antusias terhadap seluruh persoalan-persoalan yang ada, memang perkembangannya bukan makin melonjak tapi malah menurun. Nah, ini yang perlu kita sadar semua. Dulu BMMB itu memiliki kekuatan, memiliki power yang kuat, baik terhadap politik yang ada di Bima sana maupun dinamika politik yang ada di Jakarta. BMMB pernah mencetus seseorang untuk menjadi bupati, yaitu Haji Zaidul Arifin. Saya mengikuti betul, walaupun berada di luar BMMB, bagaimana dinamika yang ada di dalamnya. Tapi waktu itu kehadiran memang bapak kita, ayah kita, Daireso, itu memberikan warna yang sangat kuat. Sehingga yang terjadi, ya Haji Zainul menjadi Bupati Bima pertama setelah zaman Orba. Jadi begitu. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya ingin menyatakan satu hal, bahwa angkatan muda Bima atau masyarakat Bima yang ada di Jakarta ini sebenarnya cukup memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, baik untuk berbicara di kancah nasional maupun berbicara di kancah regional. Tapi sampai hari ini potensi itu belum mampu kita arahkan, potensi itu belum mampu kita bangun. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan AMBI ke depan itu adalah merupakan generasi muda milenial yang mampu membuat potensi itu menjadi sebuah kenyataan dan sebuah kekuatan, sehingga Bima yang dulu pernah ada di tangan Daireso yang dikenal dengan babi kuning itu terjadi lagi di kemudian hari, itu oleh karena AMBI. Saya pikir demikian, mewakili wakil ketua BMMB yang kebetulan Pak Ketuanya juga gak datang di tempat yang sangat luar biasa ini sebenarnya. Tapi apapun itu, dinamika organisasi memang harus seperti ini. Nah, kemauan generasi-generasi muda ini harus mampu melewati batas. Oleh karena itu, AMBI sebenarnya sudah melakukan itu, dan AMBI sudah 2-3 digit di atas BMMB pergerakannya. Jadi hari ini, kenapa saya hadir di sini dan ikut bersama Pak Ketua Yusril ini yang sangat luar biasa, saya melihat potensi AMBI ke depan adalah merupakan potensi orang Bima yang akan mendobrak baik secara regional maupun secara nasional. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kita tuakan dan kita banggakan, Daireso, bapak-bapak, ibu dan seluruh undangan yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada bapak dan ibu sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Rakernas pertama DPN AMBI. Pertama-tama kita doakan semoga apa yang diikhtiarkan bisa berjalan lancar dan sukses, menghasilkan keputusan-keputusan terbaik untuk kemajuan organisasi, dan semoga harapan dan doa kami, saya mewakili keluarga besar Sape dan Lambu yang berada di Jabodetabek, mengucapkan selamat dan sukses untuk acara Rakernas AMBI. Kita juga mendukung dan ikut merasa bahwa AMBI ini merupakan bagian juga dari kita semua, termasuk Sape dan Lambu.
sebagai pribadi dan juga sebagai organisasi, kami sering melihat AMBI ini selalu tampil depan, sesuai dengan semangat ketua umumnya yang luar biasa. Di setiap kesempatan selalu yang paling depan. Mudah-mudahan ke depan terus bisa semakin solid dan terus memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya tidak berpanjang lebar karena masih banyak kegiatan selanjutnya. Saya mengucapkan selamat dan semoga, dan juga ini juga merupakan hari jadi yang ketiga, hari ulang tahun yang ketiga. Semoga AMBI semakin solid, makin maju, dan semakin dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sambutan yang terakhir datang dari Ayahanda yang terhormat Bapak Haji Harun Ar-Rasyid MSI, sekaligus dengan resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional serta memperingati Hari Ulang Tahun Angkatan Muda Bima Indonesia atau Angkatan Muda Mbojo Indonesia yang ketiga, dan bertepatan pada hari ini tanggal 27 Oktober tahun 2022. Kepada Ayahanda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Saya cukup kaget juga karena ternyata ayah saya meminta untuk mewakili beliau untuk memberikan sambutan ini. Tidak ada terlintas sedikit pun untuk memberikan sambutan pada acara ini. Tidak ada kisi-kisi. Tapi alhamdulillah ini suatu kesempatan buat saya. Kepada yang terhormat Ayahanda Muma Haji Harun Ar-Rasyid, dan kepada para senior-senior AMBI, ketua AMBI, ya mungkin saya secara pribadi belum perkenal satu persatu. Jadi saya cuma tahu Bang Yusri Albima, karena ketokohannya saya sering lihat mondar-mandir di grup, selalu rame. Apapun kegiatan beliau pasti nomor satu dan selalu teriak terdepan. Sampai kegiatan ganti bupati pun beliau teriak terdepan. Dan ternyata kakaknya beliau pendukung bupati. Akhirnya bentrok antar keluarga, saling keluar di grup. Itu yang saya amati. Jadi kesempatan berbahagia ini saya sudah mengamati bagaimana kiprah AMBI, bagaimana apa yang ada selama ini. Saya hanya mengamati dari percakapan di WA Group. Dan sekarang saya terlibat langsung dan melihat langsung. Ini juga sekaligus saya memperkenalkan diri. Saya adalah Tia Rahman, anak nomor 3 dari Pak Harun Ar-Rasyid, yang kita kenal bersama sebagai Dereso. Alhamdulillah saya bisa memperkenalkan diri di sini. Dan tanggung lagi untuk bisa istilahnya ya kalau bertemu saya menegur saya seperti itu. Ini saya mewakili Dereso menyampaikan selamat ulang tahun kepada DPP AMBI yang ketiga. Semoga dengan ulang tahunnya ini memperkokoh persatuan kaum milenial Bima, kaum milenial Mbojo, Bima Dompu seperti dikatakan tadi. Tidak terkooptasi pada hanya berbicara Bima, tapi juga berbicara pada ranah suku Mbojo. Di sini ada Bima, ada Dompu. Jadi kita harapkan ke depan DPN AMBI ini dapat menjadi perekat Bima, masyarakat Bima, terutama kaum milenial Bima, yang kita tahu sangat banyak orang Bima di sini, anak-anak muda Bima yang punya partisipasi aktif terhadap segala kegiatan yang ada. Ya saya waktu masih zaman-zaman kuliah apa kayak gitu, saya dengar kayak ada kelompok Hercules apa, tapi ternyata isinya banyakkan orang Bima.
Saya juga kaget, itu dibilang bahwa itu orang Timur, orang mana, ternyata orang Bima, tapi mereka tidak menampakkan identitasnya. Karena saya punya bergaul juga waktu itu dengan ada istilahnya kepala keamanannya M-Club dulu. Orang tangan kanan Hercules, dicerita seperti itu. Wah, ternyata luar biasa, tapi tidak melihatkan bentuk sebagai orang Bimanya, tapi aktif di dalam kegiatan-kegiatan organisasi massa yang punya peran penting di dalam gerakan di DKI Jakarta. Nah, itu luar biasa. Nah, sekarang ada satu wadah diwadahi oleh Bang Yusri Albima menjadi terbentuk jelas. Ada di sini etnisitas yang muncul. Ini loh kebimaannya. Tapi harus kita akui bersama bahwa jangan sampai kebimaannya ini menjadi satu ego etnis. Tetap kita harus melebur kepada kesatuan yang ada, kepada masyarakat yang ada. Kita tahu di Jakarta ini dapat dikatakan dan melting pot, di mana masyarakat suku-suku yang ada seluruh Indonesia ada. Mereka berbaur bersatu di dalamnya, membentuk satu komunitas sendiri, dan memajukan Jakarta. Jadi tidak ada lagi dikotomi suku ini, suku ini, suku ini. Jadi bersatu. Karena kita tahu bersama bahwa kejadian banyak di Jakarta itu adalah keributan antar etnis. Anak-anak muda yang antar etnis. Saya pernah lihat waktu itu di Warawiri di dalam grup, juga ada keributan etnis Bima dengan di Flores apa. Tapi alhamdulillah berhasil diwadahi oleh Bang Yusri dan Pak Dr. Ghazali juga mewadahi itu, jadi mereka menjadi bersatu. Dan mungkin selanjutnya membentuk wadah tersendiri. Ini suatu hal yang positif saya lihat. Jadi kedepannya hal-hal positif ini bisa terus berlaksana, bisa terus terjadi. Dan kita harapkan ke depannya seperti tadi dikatakan mungkin akan timbul dari wajah-wajah muda Bima ini ada seperti dulu kembali zaman Dereso ada babi kuning. Mungkin bukan babi kuning jadi nanti ya Bima keseluruhan mungkin atau bagaimana. Karena saya lihat mempunyai karakter yang kuat orang-orang Bima ini. Karakter yang berani, maju terus, pantang mundur. Ya begitu juga terhadap para wanitanya, itu yang saya lihat. Jadi harapan saya ke depan, ya mewakili Dereso selalu selama ini mengatakan bahwa kita ini jangan terlalu lihat secara etnisitas, bahwa kita ini Bima, seperti itu. Tapi kita ngelihat kita adalah orang Indonesia yang lahir di Bima. Tetap kita ngelihat keindonesiaan ini sebagai satu nasionalisme yang sudah kita bentuk. Jadi kita adalah orang Indonesia yang memang kelahiran dari Bima. Kita adalah bangsa Indonesia yang memang kelahiran dari Bima atau memang berasal keturunan dari Bima. Ya saya bukan kelahiran Bima, tapi orang tua saya orang Bima. Kalau saya berbicara bahasa Bima, saya tidak bisa. Tapi kalau saya dengar orang Bima ngomong, saya ngerti. Saya tahu apa yang ngomong, terutama yang jorok-jorok saya hafal. Karena kalau saya buka buat joke, itu pasti lalu yang ya mengarah-mengarah ke situ. Oh Mbak Ina apa segala macam apa. Nah, hal-hal seperti itu kadang. Itu saya dengar suatu bentuk keakraban dari masyarakat dalam komunikasi. Bukan artinya spesifik itu artinya ya punya ibumu bukan, tapi suatu akraban. Apakah betul seperti itu ya teman-teman yang bisa jawab. Jadi alhamdulillah saya bisa menyampaikan ini di sini dan pandangan saya ke depan bahwa mari memperkuat DPP AMBI ini ke depan dan menjadi satu wadah untuk masyarakat muda Bima, masyarakat muda Mbojo untuk ke depan menyongsong yang lebih baik, membangun keakraban di dalam konstelasi politik secara nasional. Nasional dalam artian Jakarta ini adalah konstelasi politik nasional, tolok ukurnya ada di Jakarta. Jadi disinilah kita lihat bagaimana nanti peran serta itu bisa ada, bisa eksis dalam setiap organisasi yang muncul ke depan. Terima kasih, selamat ulang tahun DPP AMBI yang ketiga. Semoga selalu jaya dan siapapun nanti ke depan yang menjalaninya dapat melanjutkan lebih baik lagi daripada Bang Yusri ataupun Bang Yusri kita tetapkan sebagai pemilik ketua berikutnya nanti juga. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sambutan ataupun sepatah dua patah kata dari Dewan Pendiri Petir atau Persaudaraan Timur Raya sekaligus Dewan Adat AMBI, Bang Dr. Haji Ghazali. Allahu Akbar. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazi arsala rasulahu bil huda
wa dinil haq yudhhirahu ala kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang terhormat Kakanda Harun Ar-Rasyid, Bapak Haji Harun Ar-Rasyid yang saya cintai, yang saya kagumi, juga idola saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah pudar. Saudara saya Pak Tiar, ya, saya baru hari ini kenal. Ya, Pak. Ya, betul. Tak temu kabar. Kecuali Ari ya, Ari ya. Yang banyak pengalaman melintang. Ya, Pak Firdaus yang saya hormati dan Bapak Ketua AMBI yang fenomenal, yang selalu sibuk tampil di mana-mana. Tapi alhamdulillah, ya Pak Ustadz fenomenal juga, gondrong juga, alhamdulillah. Bisa mindahin ujian. Terima kasih atas kesempatan ini. Maaf tadi saya terlambat, Ayahanda, terlambat tadi, maaf Pak Ketua. Saya dijemput oleh Pak Immanuel karena tadi ada trouble kali kendaraannya di jalan sampai ditinggal di Taman Anggrek. Jadi mohon maaf. Saya sangat gembira, terharu atas Rakernas AMBI ini. Mudah-mudahan AMBI ini akan ke depan akan menjadi organisasi yang menjadi harapan generasi muda Bima umumnya. Dan terutama saya minta supaya AMBI juga bersinergi dengan organisasi lain yang ada di Jakarta seperti yang katakan Pak Tiar. Apalagi ini sekarang saya mendirikan, sekalian lapor, mendirikan petir Persaudaraan Timur Raya. Itu mulai dari Bali sampai Papua, terus masuk ke Kalimantan. Tadinya saya angkat coba Dr. Ahmad, tapi kelihatan stuck gitu. Kita akan mencoba lagi nanti mereform supaya agak lebih baik lagi gitu ya. Mudah-mudahan. Dan saya dirikan ini kenapa ini dari Reso dan rekan-rekan semua, itu berawal dari keperhatian saya tentang bentrok keributan antara etnik tadi. Jadi membuat saya prihatin. Saya kebetulan juga sebagai seorang sivitas akademika yang bergerak di kampus merasakan bagaimana kesulitan ini untuk menyatukan kita dari Indonesia Timur. Dan rata-rata yang ribut, yang rese, yang rusuh itu anak-anak dari Timur. Pertama dulu saya mendirikan GRIP Pak Prabowo, saya dengan Hercules, itu GRIP. Itu kemudian Hercules menjadikan GRIP menjadi organisasi semi preman. Saya setuju. Sehingga beberapa kali dia masuk di penjara, saya calling down dan saya tiapkan anak-anak GRIP. Karena itu urusan kriminal, urusan personal. Dan saya katakan juga kepada waktu itu ada utusan Ibu Megawati juga ketika saya katakan kalau GRIP ini tidak masuk pada ranah yang personal, kriminal. Akhirnya waktu masuk Hercules kita tidak lakukan apa-apa, tidak ada kegiatan apa-apa. Karena itu harus bertanggung jawab pribadi. Lalu kedua saya coba lagi memimpin sekarang skoci besar, yaitu petir Persatuan Persaudaraan Timur Raya. Anggotanya sudah luar biasa. Cuman ini saya belum resmikan. Insya Allah ke depan sudah ada kandidat yang insya Allah menjadikan akan saya resmikan nanti. Mudah-mudahan juga AMBI mengambil bagian di sini sebagai salah satu pimpinan di DPP sebagai ya mungkin masuk ke pengurus harian supaya bisa lebih aktif, lebih action gitu ya daripada itu. Terus terang ya, semua orang-orang dari NTT, Ambon semua, termasuk Pak Alo, Jenderal Suhaidi Merasa Besi, Pak Hamdan Zulfa juga sudah memberikan KTP-nya kepada saya, siap menjadi pembina. Dan berapa profesor dari Timur, dari Ambon, dari Bali, dan semuanya sudah masuk dan sudah masuk akte notaris. Istilah sudah legal. Jadi tinggal kami nanti meresmikan. Nah, itu masalah petir. Jadi mudah-mudahan petir ini bisa sinergi dengan AMBI juga ya.
Dan saya pikir AMI adalah bagian dari organisasi Timur Semesta ini atau Timur Raya ini. Itu barangkali. Lalu terakhir harapan saya, mudah-mudahan kita orang Bima, terutama muda, supaya mengambil semangatnya di zamannya era Pak Harun Ar-Rasyid. Bagaimana Harun Ar-Rasyid dulu menyatukan Babi Kuning, Batak, Bima Kuningan. Begitu hebat pembangunan di DKI juga. Pak Harun juga berhasil mengangkat orang-orang kita dari Bima menjadi pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2. Dan setelah itu nggak ada lagi. Karena apa? Setelah Om Harun atau Pak Harun atau Ayahanda Harun telah tidak lagi berada di kepemimpinan daerah ini, lalu akhirnya orang Bima seperti ayam kehilangan induk. Dan ini berawal juga dari tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Oleh karena itu, mulai hari ini saya minta pada kawan-kawan, rekan-rekan semuanya, supaya kita komit bagaimana merajut kembali persatuan dan kesatuan Bima ini. Demikian, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Nun wal kalamin wa ma yaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid, bil khusus ayahanda Al-Mukarram Haji Harun Ar-Rasyid MSI, semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang hadir pada siang hari ini, Mada nggak bisa sebutkan nama karena banyak. Kalau Mada sebutkan nama sampai selesai nggak kelar-kelar ini acara satu persatu. Wabil khusus yang punya wilayah ini, Bang Subhan, ini luar biasa nih. Kasih hapus dulu buat Bang Subhan yang punya wilayah. Ini Mada lihat ini namanya puskesmas, pusat kesenangan mas-mas kalau ke sini. Jadi kalau sore-sore katanya di sini banyak jamur, janda muda di bawah umur. Katanya. Bukan. Dan itu dia SDSB, semok depan, semok belakang. Bukan janda jamuran. Nah, abang-abang sekalian, sebelum saya doa, Mada ingin menyampaikan sedikit. Tidak malu-malu saya teriak di mana-mana tentang Bima ini. Bahkan baru-baru ini guru saya menggunakan kalimat Bima dari Al-Quran. Bima auhayna ilaika. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi ada guru orang Jawa yang kemana-mana pakai belangkon, saat manggil kita punya muridnya, Bima auhayna ilaika. Artinya Bima identik dengan Al-Quran, saudara-saudara sekalian. Maklum Bima bikin mantap. Iya dong. Mada sampaikan Bima itu bikin mantap Muma. Kalau Jawa jelajah wilayah, kalau Sunda suka dandan, kalau Betawi betah wilayah, kalau Batak banyak taktik, kalau Padang pandai dagang, kalau Bima bikin mantap. Jangankan orangnya, kukunya pun kuat, kuku Bima daya. Kalau kata Pak Ketua, kalau ada orang yang suaminya orang Bima, istrinya orang Sunda, neo adin do Sunda, alum tenggorahina. Kata Pak Ketua, kenapa? Bima itu artinya bikin mantap, nanti dia punya kuku Bima kurang kuat, bini marah. Nah, gitu. Ini karena tadi serius, nggak ada yang lucu, mata lucu-lucu aja udah. Serius-serius amat ya. Karena ada tadi itu apa namanya Bang? Forum angkatan milenial Bojo Indonesia. Mata juga mau bikin FUMBI, Forum Ustadz Milenial Bojo Indonesia. Nah. Bukannya udah ada? Hah? Itu FUMBM-nya 1. Ini saya bikin 2. Mau kudeta lagi. Nah, ayahanda semuanya, saya lihat ke belakang sebelum kita deklarasi AMBI sama FUMBI saat itu adalah
kita sama Bang Yusril turun ke masyarakat untuk ngurusin orang-orang Bima yang kena banjir. Yang luar biasa, kita bersatu. Ada musola orang Bima yang kehilangan mic, kita ganti micnya. Musola orang Bima kehilangan karpet karena kena banjir, kita ganti karpetnya. Turun sampai ke paling bawah, saudara-saudara sekalian. Inilah bukti kita. Nah, di Halim dulu saya sama Bang Yusril itu turun, ada tokoh tertua orang Langgudu, Guru Geno namanya. Yang Guru Geno itu digotong karena rumah lantai 2-nya hanyut. Memang tinggal di pinggir kali, Bang. Ini kan udah paham lah ya maksud saya. Nah, artinya apa? Di situ ada kalimat yang Mada ucapkan, Maira sama-sama reta sakaka angi dan hanta angi. Cocor masakaka angin sakaka baruma. Cocor mahanta angin hanta baruma. Cocor maka makbu angin nak makbu baruma. Apalagi tondali dan lengana na tonda balik baruma. Nah, dari situlah muncul istilah hanta ma'awah sakaka ma'ise. Mana buktinya? Hadirnya ayahanda kita pada siang hari ini yang luar biasa, dan kesehatan beliau seperti ini, tapi beliau tetap hadir dalam acara-acara seperti ini. Harapan kita semoga beliau ini selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda semuanya, tapi sebuah pemukuran lagi ini tiwara sivena. Sive di dunia itu 1:7 acara ambil wati para sive. Gersang dunia ini apabila nggak ada sive. Ada 2 itu tidak. Iya 2 tincihin ede. Malum dah dego hanu sih. Jadi gadis tua Republik Indonesia repot nanti kan. Atau ijo lumut, ikatan orang lucu, jomblo dan amit-amit, bukan imut-imut. Nah, kenapa ada istilah hantama awasakaka ma'ese? Itu bukan muncul dari falsafah Bima yang begitu saja, tapi ini bisa kita angkat satu falsafah yang diangkat oleh Ambi, dan itu dasarnya dari Islam. Kalau kita lihat falsafah Islam juga, saudara-saudara sekalian, ada yang falsafah munculnya dari zaman kerajaan, lalu falsafah muncul dari zaman kesultanan. Kalau falsafah muncul dari zamannya kerajaan, itu nanti bisa Hindu atau Buddha. Tapi falsafah yang muncul dari zaman kesultanan, maka disusupi oleh nilai-nilai keislaman. Nah, saat ini Ambi era milenial ini bikin satu falsafah hanta ma'awa sakaka ma'ese. Dan itu dasarnya hadis Nabi dulu Mada bikin. Dari mana kalimatnya? Di dalam salah satu hadis Nabi ada kalimat, laisa minna malam yarham sogirona wa yuwakir kabirona. Laina golongan nami ngahi nabi ga cocor mawati hanta ma'awa sakaka ma'ese. Jadi bukan dari golongan nabi siapa orang yang di atas tidak menyayangi yang paling bawah, dan siapa yang paling bawah tidak menyayangi yang paling atas. Yang golongan nabi adalah cocor betese hanta ma'awa, cocor betawa sakaka ma'ese, dan bukan dari golongan nabi dodo maruncas ese maupas awa. Hati-hati ini kalimat yang luar biasa. Siapa orang yang mengangkat derajat orang, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa orang yang merendahkan orang akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semenan weki maila sama-sama doa sama-sama semoga di milad Ambi yang ketiga ini, semoga selalu Ambi ke depan makin terdepan, anggotanya makin loyal, tidak hanya ada grup loyalis Ambinya, tapi betul-betul loyal di dunia kenyataannya. Jangan sampai loyal di sosial media, bonus singkat doga merasa di sosial media ka pala boy weta ariga. Jangan sampai begitu, saudara-saudara sekalian. Malum dombo joge lampat dekan aka Alfamaret aka Giant ka nentiri maveiga. Bau nanti ke dahu de turun ambang ya itu nanti ke tuge rima veiga. Lain tahu belanja. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyati wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana waj'alna muqimina sholata wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liman dakhala baita mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbana auzi'anna an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin 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 wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Allahumma alif baina qulubina 'alal haqq. Allahumma alif baina qulubina 'alal haqq. Allahumma alif baina qulubi ambi 'alal haqqi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna bil afiyah. Allahumma jammina bil afiyah. Allahumma jammina bil afiyah. Allahumma jammina bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balik hadzal barnamij Rakarnas ambi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taruh aja, taruh. Diharapkan kepada Adinda Syarif Kalepe selaku Wakil Ketua Umum dan Panglima Besar AMBI untuk memegang ini, meniupnya, terus menyerahkan ke Dereso untuk memotong. Ya, Bang Jovan mendampingi salah satu dewan pendiri. Oke, dan foto silakan ditiup Adinda pakai tenaga jomblo. Ya, coba biar di sini Dereso. Adinda potongin buat Dereso. Bukan kita, saya. Oh, Dereso yang potong. Ambil ibu jomblo ya, Muman. Jomblo yang mana jomblo? Mana ketuanya nih? Ya, Madan. Pegang sama-sama. Oh, siap. Tutup. Bismillah. Allahu Akbar. Salam Muhammad. Iya. Dipersembahkan untuk Panglima Besar AMBI, tokoh Bima, tokoh muda yang sangat fenomenal, pekerjaan bagus, posisi bagus, punya mobil, punya rumah, tapi hidup sendiri tanpa istri. Itu live itu Oh, live ya? Mana orang? Akhirnya Panglima Besar. Silakan dinikmati Adinda. Silakan. Salim Dereso. Ya, silakan Bang Jovan. Potongin buat Dereso. Aman ini ya, udah boleh dimakan ya? Ya udah boleh dimakan. Orang ingin untuk lain dong. Ya. Lagunya mana? Lagu hari ini hari yang kutunggu. Ake kemahafal. Jep tangan deh. Silakan. Penasehat potongin buat. Ya. Buat sendiri. Potongin buat beliau. Dia juga orang hafal awan. Jangan hafal lagi di anu Butari. Kau ngaji apa? Lagi Butari. Dipakai background musik aja. Ya, buat pendiri petir. Ya. Tunggu wali buat Bang Ilham. Ayo Bang Jovan. Ini apa? Jadi. Oh ya, Bang Yadin, potongin lah. Siap. Buat beliau. Apa, Pak? Ini ada yang masih ingat gak?
Yel-yelnya Ambi dulu waktu deklarasi. Minggiro, 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 angkatan 25 mau lewat. Aina Hakonami, Aina Botorawi, angkatan muda Bima untuk Indonesia. Ya, selanjutnya terus kasih dari perwakilan NTB, silakan Pak. Bang Ilham. Satu bangku lagi Bang Junjun buat dari perwakilan NTB. Mana Bang Ilham? Ayo semuanya ke sini. Buat Tony. Ayo. Terus. Ya. Geser ke sana lagi. Geser. Ya. Itu tahu. Ustaz masuk Ustaz. Mohon maaf, ternyata kita lupa ada rangkaian acara setelah pemotongan kue itu yaitu santunan. Santunan ini bertujuan untuk doa untuk usia Ambi yang ketiga, semoga bisa lebih baik ke depannya, lebih bermanfaat ke depannya. Insya Allah santunan ini akan diserahkan oleh Ketua Umum Ambi kepada Yayasan Sekjen. Mas Kanul Quran. Sekjen. Di sini diwakili oleh pimpinan pondoknya Bang Arsyad. Bang Arsyad selaku Wakil Bendahara Umum DPN Ambi. Panglima. Mana Panglima? Ini Panglima pada takut mai tua apa? Dia tiada foto dong. Ini adalah rangkaian. Jawatan hantar lima takbir. Ayo. Kau foto lah deh. Mereka Emi masuk Emi. Hari. Jarang-jarang lengkap PPH ya. BHO sih ngomongin Baik lu ambil terus. Ya siap. Start story. Mana dijawab? Asik ya. Balik ini. Simbolis. Mental. Oh, warak. Alhamdulillah. Nempel foto. Mata yang ada jadi piatura matanya nih. Alhamdulillah ya Allah. Mata yang ada jadi piatura. Oh, MBI lor ya. Semoga rezekinya ditambah oleh Amin. Usahanya Abang kita berkah jalan. Amin. Lu kok madara? 1, 2, 3.